Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Siapa? Bapak ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai materi kita, pelajaran kita pada pagi ini, baik alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Ada apa? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, adanya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cepat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, saya punya Bella. Ada Pak. Dapat pada. Ada Pak. Rizal Ramadan. Ada Pak. Rizky Aziz. Tidak masuk Pak. Kenapa dia? Sakit Pak. Berdoa. Ada suratnya? Ada Pak. Ahmad Zidan Akbar. Izin Pak. Lagi lomba. Lomba apa ya? Lomba korpot kemarin Pak. Baiklah. Oke, sebelum kita mulai materi kita, materi kemarin apa? Kemarin udah bahas Basket lah. Basket. ya. Nah, yang materi kita kemarin masih basket ya? Ya. Oh sudah. Sekarang kita akan membahas tentang tujuan konsep kurikulum pendidikan jasmani di SMA. Nah, yang pertama latar belakang. Konsep kurikulum pendidikan jasmani di SMA bertujuan untuk mengembangkan anak secara menyeluruh, yaitu fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Beberapa tujuan pendidikan jasmani di sekolah antara lain meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, menumbuhkan nilai-nilai moral, membiasakan pola hidup sehat, meningkatkan kepercayaan diri. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang menunjang pendidikan karakter bangsa. Konsep pendidikan jasmani erat kaitannya dengan pendidikan rekreasi dan pendidikan kesehatan. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana fungsi kurikulum pendidikan jasmani? Nah, yang kedua itu apa yang terjadi jika ada kurikulum pendidikan, jika tidak ada kurikulum pendidikan. Yang ketiga, mengapa kurikulum pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan? Apakah ada yang tahu? Tidak, Pak. Tidak. Nah, baiklah. Yang pertama, yaitu kita membahas tentang tujuan. Tujuan dari kurikulum pendidikan jasmani yaitu yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mengembangkan nilai-nilai sosial dan tim, mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan keterampilan motorik, mengembangkan pengetahuan dan pengenalan, mengembangkan penghayatan nilai-nilai sikap mental, emosional, spiritual, dan sosial. Yang terakhir itu membiasakan pola hidup sehat. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang bagaimana fungsi kurikulum pendidikan jasmani. Nah, bagaimana kurikulum pendidikan fungsi kurikulum pendidikan jasmani itu? Yaitu kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan berbagai aspek termasuk kesehatan fisik, kebugaran, keterampilan berpikir kritis, serta nilai-nilai sosial dan tim. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, pendidikan jasmani dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan holistik siswa. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua. Apa yang terjadi jika tidak ada kurikulum pendidikan? Nah, apa yang terjadi yaitu jika tidak ada kurikulum, maka proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Kurikulum merupakan pedoman yang memberikan arah dan menentukan aktivitas pembelajaran dalam proses pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengapa kurikulum
menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan. Nah, ada yang tahu? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, dengan adanya kurikulum, kamu bisa mengetahui ke manapun tujuan sebuah pendidikan dijalankan. Singkatnya, pada lingkup sekolah, kamu akan mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan kamu terima di sekolah tersebut. Karena itulah kurikulum hukumnya wajib ada di setiap institusi pendidikan. Nah, sebelum kita membahas kesimpulan materi kita pada kali ini, apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Pak, sudah berarti. Oke, kalau sudah mengerti, kalau ada yang mau tanyakan nanti DM Bapak atau chat Bapak saja. Nah, baiklah, sekarang itu kesimpulan dari materi kita. Tujuan kurikulum pendidikan di SMA adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, beriman, afektif ketika berada di lingkungan masyarakat. Kurikulum juga bertujuan untuk yang pertama yaitu membimbing dan mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, bertanggung jawab dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu memeratakan pendidikan dalam negara. Yang ketiga, membantu siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang dia inginkan di jenjang selanjutnya. Nah, kurikulum merupakan kumpulan rencana, tujuan dan materi pembelajaran termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar. Kurikulum wajib ada di setiap institusi pendidikan. Nah, baiklah, itulah materi yang Bapak sampaikan. Apakah mengerti? Jadi, Pak. Bayangkan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Baiklah, itulah materi kita. Semoga kalian bisa menyerap apa yang Bapak sampaikan. Bapak rasa cukup materi kita pada pagi dan menjelang siang hari ini. Jika ada salah-salah kata dari Bapak, mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.